Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM PKH karena telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan rutin kita, yaitu apa ibu-ibu? P2K2. Oke, P2K2. Apa kepanjangan P2K2? Pertemuan peningkatan pengetahuan. Oke, coba kita tes dulu ya. Masih ingat sama tepuknya nggih? Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, sip. Nggih, ibu-ibu, sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu. Ibu-ibu, apakah pernah mengalami keadaan di mana pengeluaran ibu-ibu jauh lebih besar daripada pemasukan? Pernah mboten? Pernah apa sering? Sering. Jadi sering nggih, tidak hanya pernah nggih. Oke. Nggih, karena itu pada pertemuan hari ini dan 2 pertemuan berikutnya, hari ini bulan apa ibu-ibu? November. Berarti kalau 2 pertemuan berikutnya sampai bulan apa? Januari. Desember dulu dan Januari. Berarti November, Desember dan Januari kita akan belajar bareng-bareng terkait perekonomian. Di mana kita akan belajar dan meningkatkan keterampilan ibu-ibu untuk mengelola keuangan, kemudian cermat meminjam dan menabung serta memulai usaha. Nah, berarti ada 3 materi itu nggih untuk 3 bulan ke depan gitu. Nah, masing-masing pertemuan nanti selama 2 jam. Siap nggih, Ibu? Ya. Oke, sip. Nah, informasi yang akan diberikan nanti insya Allah sangat menarik dan bermanfaat, sehingga saya mohon kepada ibu-ibu untuk memastikan ibu-ibu dapat hadir di ketiga sesi ini dan mengikutinya hingga akhir. Begitu nggih, Ibu? Oke. Nah, untuk itu hari ini kita akan mulai dulu dengan sesi yang pertama, yaitu kita akan belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya kita tahu bagaimana sih cara membuat pengeluaran kita bisa seimbang atau bisa sama dengan pemasukan. Sudah siap Ibu-ibu? Siap. Oke, yang pertama, izin berdiri nggih? Kita baca dulu posternya hari ini. Kelihatan nggih Ibu-ibu nggih? Oke, baca bareng-bareng. Apa tulisannya? Pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke. Nah, setelah itu saya minta ibu-ibu sekalian semuanya tolong berdiri, melingkar. Kita akan bermain menjadi orang Jepang. Pernah jadi orang Jepang, Bu? Pernahnya jadi orang Jawa? Ya, betul. Jadi pada permainan menjadi orang Jepang ini, nanti kita pertama akan berhitung dulu searah jarum jam. Nanti berhitungnya urutan nggih, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir begitu. Kemudian angka yang ibu-ibu sebutkan harus diingat. Ya, diingat-ingat angkanya. Nah, nanti kalau saya menyebut salah satu angka dari ibu-ibu, maka yang angkanya tersebut harus melakukan hormat seperti orang Jepang, bilang hai sambil gini nggih. Nah, silakan berhitung yang keras dan diingat angkanya ya. 1, 2, 16, 17, 18. Oke, berarti ada 18 angka nggih ibu-ibu ya. Diingat-ingat angka masing-masing ya. Nanti mana yang saya sebut silahkan melakukan seperti tadi. Hai, gitu nggih. Langsung kembali lagi. Nah, kalau saya sebut angka 0 atau 0, maka semuanya harus hai gitu ya. Coba kita tes dulu. 0. Hai. Nanti kalau ada yang saya sebut dan dia tidak mengucapkan salam, maka dia harus duduk. Begitu ya. 11. Oke, 15. 18. 2. 0. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Halo. Hai. Ibu-ibu tadi sudah dibagi nggih menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang saya akan bagikan alat tulis. Saya bagikan ya ibu-ibu alat tulisnya. Ada buku pintar dan flip chart juga nggih.
Monggo. Oke. Ibu-ibu alat tulisnya sudah dapat semua nggih? Nggih. Nah, sekarang kita akan melakukan yel-yel dulu. Nanti kalau saya berkata uang tidak cukup, maka ibu-ibu akan menjawab ya diatur dong. Gitu ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke. Saya akan memutarkan film 1A. Apabila nanti tidak terlihat, ibu-ibu juga bisa membuka buku pintarnya ya di halaman 50 atau di halaman 46. Aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, Ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Bu. Ya, Ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Karena Ibu beli tas baru, Ibu belum punya uang. Bu, Ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Pak, Ibu benar-benar tidak punya uang. Jadi dari film yang kita tonton tadi, kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Keuangan. Keuangannya kenapa? Kurang. Tidak ada uang, nggak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi umumnya masalah yang dihadapi keluarga Ibu Lili itu juga terjadi nggih di kehidupan kita sehari-hari, di mana pendapatan kita seringkali tidak tentu jumlahnya dan juga tidak tahu kapan waktunya. Padahal pengeluaran kita itu selalu ada nggih setiap hari gitu. Maka kita perlu belajar bagaimana mengelola uang agar pendapatan sebulan bisa untuk mencukupi kebutuhan bulanan keluarga. Nah, yang pertama kita akan membantu Ibu Lili untuk menghitung dulu pendapatan dan pengeluarannya. Silahkan ibu-ibu buku pintarnya dibuka di halaman 53 atau di halaman 49. Nah, di sana ada lembar cerita 1A, berapakah pendapatan dan pengeluaran saya. Masing-masing kelompok tolong dibacakan secara bergiliran satu nomor. Silahkan mulai dari sini dulu dibacakan yang nomor 1. Yang keras ya. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan. Sementara Pak Rusli, suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah A. Upah Ibu Lili 15.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. B. Upah Pak Rusli 30.000 per hari. Ia bekerja 4 hari dalam seminggu. Berapakah pendapatan masing-masing dalam sebulan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Yang harus dicicil selama 20 minggu. Ia juga mengikuti 2 arisan. Untuk memenuhi kewajiban ini, Ibu Lili harus membayar A. Cicilan utang 10.000 per minggu. B. Arisan kelompok tani 5.000 per minggu. C. Arisan PKK 10.000 per bulan. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk membayar utang dan arisan dalam sebulan? Baik, terima kasih. Nggih, ibu-ibu, tadi kan sudah dibaca satu kelompok satu nggih. Jadi nanti silahkan bersama kelompok masing-masing untuk membaca ulang, kemudian mendiskusikan kira-kira jawaban dari pertanyaannya itu seperti apa, begitu. Nah, sekedar catatan di situ 1 bulan adalah 30 hari, di mana 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Nah, ibu-ibu mungkin tidak perlu menjumlahkan totalnya berapa, tetapi cukup caranya. Oke, silahkan saya beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan di kertas yang tadi sudah saya bagikan ya. Usahakan tulisannya besar karena nanti jawabannya akan ditempel di depan.